Di sebuah kota kecil yang dikelilingi hutan lebat, terdapat sebuah kos-kosan tua yang dikenal sangat angker. Bangunan itu sudah berdiri selama puluhan tahun dan banyak cerita menyeramkan yang beredar di kalangan penduduk setempat. Konon kos-kosan ini dihuni oleh sosok kuntilanak yang sering menampakkan diri pada malam hari. Suatu malam, seorang mahasiswi baru bernama Rina memutuskan untuk menyewa kamar di kos-kosan tersebut. Dirinya tidak percaya pada mitos dan merasa bahwa semua cerita itu hanya khayalan belaka. Namun saat dirinya memasuki kamarnya, dia merasakan hawa dingin yang aneh dan suara-suara aneh yang berbisik di telinganya. Hari pertama Rina di kos-kosan itu berjalan dengan lancar, tetapi saat malam tiba, dirinya mulai merasakan ketegangan. Dia mendengar suara langkah kaki di lorong dan suara tawa yang menggema. Rina berusaha untuk tidak panik dan mencoba tidur, tetapi matanya tidak bisa dipejamkan. Ketika tengah malam tiba, Rina terbangun oleh suara tangisan yang memilukan. Suara itu datang dari luar kamarnya. Dengan rasa penasaran yang mengalahkan rasa takutnya, dia memutuskan untuk keluar dan mencari tahu sumber suara tersebut. Saat Rina melangkah keluar, dirinya melihat sosok putih berdiri di ujung lorong. Sosok itu memiliki rambut panjang dan wajah yang pucat. Rina merasa jantungnya berdegup kencang, tetapi dirinya tidak bisa mengalihkan pandangannya dari sosok tersebut. Sosok itu berbalik dan menatap Rina dengan mata yang kosong. Rina merasa seolah-olah ada sesuatu yang menariknya untuk mendekat. Namun nalurinya berteriak untuk menjauh. Dia berbalik dan berlari kembali ke kamarnya, mengunci pintu dengan ketakutan. Malam itu, Rina tidak bisa tidur. Dia terjaga hingga pagi, memikirkan apa yang dia lihat. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya ilusi atau mimpi buruk. Namun saat dia melihat keluar jendela, dia melihat sosok kuntilanak itu berdiri di bawah pohon besar di halaman kos-kosan. Rina memutuskan untuk bertanya kepada penghuni kos lainnya tentang sosok yang dia lihat. Dia bertemu dengan seorang wanita tua yang tinggal di kamar sebelah. Wanita itu memperingatkan Rina untuk tidak mengganggu kuntilanak itu karena dia adalah arwah yang terjebak dan sangat marah. Rina merasa ketakutan, tetapi rasa ingin tahunya lebih besar. Dia mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah kos-kosan itu. Dia menemukan bahwa dulunya kos-kosan ini adalah tempat tinggal seorang wanita hamil yang meninggal tragis saat melahirkan. Arwahnya diyakini tidak tenang dan sering menampakkan diri. Di setiap malam, Rina mendengar suara tangisan dan langkah kaki. Dia merasa terjebak dalam ketakutan dan tidak bisa pergi. Suatu malam, dirinya memutuskan untuk menghadapi ketakutannya dan mencoba berkomunikasi dengan kuntilanak itu. Dia menyalakan lilin dan memanggil arwah tersebut. Tiba-tiba lampu padam dan ruangan menjadi gelap gulita. Rina merasakan angin dingin berhembus dan sosok kuntilanak muncul di hadapannya. Rina merasa terpesona dan ketakutan sekaligus. Dia bertanya kepada kuntilanak mengapa dia terjebak di kos-kosan itu. Kuntilanak itu bercerita tentang kehidupannya yang tragis. Dirinya mengungkapkan rasa sakit dan kesedihannya karena tidak bisa melihat anaknya yang hilang. Rina merasa iba dan ingin membantu arwah itu menemukan ketenangan. Rina berjanji untuk membantu kuntilanak tersebut. Dia mulai mencari tahu tentang anak yang hilang dan berusaha menemukan petunjuk. Setiap malam dirinya kembali berkomunikasi dengan kuntilanak dan hubungan mereka semakin kuat. Suatu malam, Rina menemukan sebuah foto tua di perpustakaan kota. Foto itu menunjukkan seorang wanita hamil yang mirip dengan kuntilanak yang dia lihat. Rina merasa bahwa ini adalah petunjuk yang dia cari. Rina membawa foto itu ke kos-kosan dan menunjukkan pada kuntilanak. Arwah itu terlihat terharu dan mulai menangis. Rina merasa bahwa dirinya semakin dekat untuk membantu kuntilanak menemukan kedamaian. Rina kemudian mencari tahu lebih lanjut tentang nama dalam foto tersebut. Dia menemukan
bahwa wanita itu bernama Sari dan anaknya hilang saat dia melahirkan. Rina bertekad untuk menemukan anak itu dan membawanya kembali kepada Sari. Setelah beberapa minggu mencari, Rina akhirnya menemukan informasi tentang anak Sari. Ternyata anak itu dibawa oleh seorang dukun yang mengklaim bisa menyelamatkan bayi tersebut. Rina merasa bahwa ini adalah kunci untuk menyelesaikan masalah kuntilanak. Rina memutuskan untuk pergi ke tempat tinggal dukun tersebut. Dia merasa takut, tetapi dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk membantu kuntilanak. Dengan tekad yang kuat, dirinya berangkat menuju tempat yang dituju. Setelah perjalanan yang melelahkan, Rina tiba di rumah dukun. Dia mengetuk pintu dan seorang wanita tua membukakan pintu. Rina menjelaskan tujuannya dan meminta untuk bertemu dengan anak Sari. Dukun itu terkejut mendengar nama Sari dan mengaku bahwa dia memang pernah mengambil anak itu. Namun dia menjelaskan bahwa anak itu sudah menjadi bagian dari dunia lain dan tidak bisa kembali. Rina merasa putus asa, tetapi dia tidak mau menyerah. Rina meminta dukun untuk membantunya melakukan ritual agar kuntilanak bisa menemukan kedamaian. Dukun setuju, tetapi memperingatkan bahwa ritual itu berbahaya dan bisa mengundang arwah lain. Rina siap mengambil resiko demi membantu Sari. Malam ritual telah tiba dan Rina kembali ke kos-kosan dengan dukun. Mereka menyiapkan altar dan menyalakan lilin. Rina merasa sangat tegang, tetapi dia tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk membantu kuntilanak. Saat ritual dimulai, angin kencang berhembus dan lampu berkedip. Rina merasakan kehadiran kuntilanak di sekitarnya. Dukun mulai mengucapkan mantra dan Rina berdoa agar Sari bisa menemukan kedamaian. Tiba-tiba, sosok kuntilanak muncul di hadapan mereka, terlihat lebih jelas dan lebih damai. Rina merasa harapan muncul dalam hatinya. Dukun melanjutkan mantra dan Rina berusaha untuk tetap fokus. Setelah beberapa saat, sosok kuntilanak tersebut mulai tersenyum dan menghilang perlahan. Rina merasa sangat lega dan tahu bahwa arwah Sari akhirnya bisa tenang. Dia berterima kasih kepada dukun dan merasa bahwa misinya telah berhasil. Setelah malam itu tiba, Rina merasakan perubahan di kos-kosan. Suara-suara aneh dan hawa dingin yang mengganggu tidak ada lagi. Dia merasakan bahwa kuntilanak tersebut sudah pergi dan kos-kosan itu kembali tenang. Rina memutuskan untuk tinggal di kos-kosan itu lebih lama. Dirinya merasa bahwa tempat itu kini menjadi rumahnya. Dia juga menjalin persahabatan dengan penghuni kos lainnya yang sebelumnya takut untuk mendekatinya. Suatu malam saat Rina sedang duduk di teras, dia melihat bintang-bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Dirinya merasa bahwa Sari dan anaknya kini berada di tempat yang lebih baik. Rina tersenyum, merasa damai dengan semua yang telah terjadi. Rina menyadari bahwa pengalaman itu telah mengubah hidupnya. Dia belajar untuk menghargai setiap momen dan tidak meremehkan kekuatan arwah. Dia bertekad untuk membantu orang lain yang mungkin mengalami hal serupa. Kos-kosan angker kini dikenal sebagai tempat yang aman dan nyaman. Rina menjadi pengurus kos dan selalu menceritakan kisah kuntilanak kepada penghuni baru, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengingatkan bahwa setiap arwah memiliki cerita yang perlu didengar.